Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin. Saya Susri Anita Anggraini. Saya Rahmat Maulana. Kenalkan, nama saya Fadila Sira. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Yang pertama, cari dan pahami materi tentang protein. Yang kedua, temukan bahan pangan di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Protein setiap organisme berbeda satu sama lain karena masing-masing mempunyai deret unit asam amino sendiri-sendiri. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen. Berikut adalah struktur protein. Protein berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari bahan nabati, dan protein hewani adalah protein yang berasal dari bahan hewani. Contoh protein hewani adalah telur. Berdasarkan SNI, kadar protein pada telur ayam minimal 75%. Protein yang ada pada putih telur yaitu ovalbumin, ovomucin, dan globulin. Ovalbumin adalah salah satu jenis protein dalam putih telur yang terbanyak, yang mempunyai kemampuan membentuk buih. Protein ini pada pembuatan kue akan menggumpal saat dipanaskan dan akan mempengaruhi struktur dan tekstur kue yang dihasilkan. Ovalbumin tidak akan hilang akibat pengocokan dan jumlahnya tetap sama dengan kandungan telur segar. Ovalbumin sangat mudah terdenaturasi. Ovalbumin terdenaturasi pada pH 4,7. Yang kedua yaitu ovomucin. Ovomucin merupakan protein putih telur yang berbentuk selaput, yang tidak larut dalam air dan berfungsi menstabilkan struktur buih. Ovomucin dapat menstabilkan buih karena ovomucin lebih kental serta mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat mengikat air. Yang ketiga adalah globulin. Globulin merupakan protein yang menentukan kekentalan putih telur dan mengurangi pencairan buih. Globulin mempunyai tegangan permukaan yang rendah sehingga membantu tahapan pembentukan buih. Reaksi uji protein. Yang pertama, reaksi uji Biuret. Uji Biuret untuk protein secara kualitatif mendeteksi keberadaan protein dalam larutan dengan indikator warna, yaitu berwarna ungu tua. Dalam kondisi basal, biuret bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih peptida yang berikatan membentuk kompleks berwarna ungu. Reaksi yang kedua yaitu reaksi uji Santo protein. Reaksi uji Santo protein digunakan untuk mendeteksi adanya keberadaan asam amino tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Protein yang mengandung asam amino inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan asam nitrat pekat. Garam dari turunan ini berwarna orange. Larutan asam nitrat pekat bereaksi dengan cincin aromatik yang merupakan turunan dari benzena, yang memberikan karakteristik reaksi nitrasi. Asam amino tirosin dan triptofan mengandung cincin benzena aktif yang mudah dinitrasi menjadi senyawa berwarna kuning. Cincin aromatik fenilalanin tidak bereaksi dengan asam nitrat meskipun mengandung cincin benzena, tetapi tidak diaktifkan sehingga tidak akan bereaksi. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi uji koagulasi. Protein dengan penambahan asam atau pemanasan akan terjadi koagulasi.
pada pH isoelektrik, yaitu pH larutan tertentu yang biasanya berkisar 4-4,5, di mana protein mempunyai muatan positif dan negatif yang sama, sehingga saling menetralkan. Kelarutan protein sangat menurun atau mengendap. Prinsip uji koagulasi adalah pengendapan protein oleh asam asetat yang terjadi cukup cepat karena adanya panas. Setelah dilakukan penambahan asam asetat pada sampel protein, terjadi proses koagulasi pada sampel tersebut. Reaksi yang keempat yaitu reaksi uji denaturasi. Denaturasi protein meliputi gangguan dan kerusakan yang terjadi pada struktur sekunder dan struktur tersier protein. Pada struktur protein tersier, terdapat 4 jenis interaksi yang membentuk ikatan pada rantai samping, seperti ikatan hidrogen, jembatan garam, ikatan disulfida, dan interaksi hidrofobik nonpolar yang kemungkinan mengalami gangguan. Denaturasi yang umum ditemukan adalah proses presipitasi dan koagulasi protein seperti asam amino. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Dalam suasana asam, molekul protein akan membentuk muatan positif, sedangkan dalam suasana basah membentuk ion negatif. Pada titik isoelektrik, protein mempunyai muatan positif dan negatif yang sama, sehingga tidak bergerak ke arah elektroda positif maupun negatif.